Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News. Sahabat Indonesia, pasca pelantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ada banyak harapan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal sinergitas antara Polri dengan TNI. Bukan hanya di level atas atau perwira-perwira tingginya, tetapi justru di akar rumput, di grassroots. Nah, ini yang menjadi perhatian dari banyak kalangan, supaya bukan hanya berhenti soal keakraban di baliho-baliho atau foto-foto bersama antara Panglima TNI dengan Kapolri, tapi juga sudah masuk dalam tataran seperti yang ditunjukkan oleh Maijen Dudung, Panglima Kodam 5 Jaya, dan Irjen Fadil Imran, Kapolda Metro, yang kompak pada saat itu. Nah, seyogianya ini juga menurut ke seluruh Polda dan Kodam, bukan hanya di level perwira tinggi, tetapi justru di akar rumputnya. Nah, bagaimana kita menyikapi dan meneliti soal ini? Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi, kita bicara bagaimana sinergitas itu turun ke grassroots. Bagaimana pandangan Mas Dwi? Ya, terima kasih Mas Andri. Namun sebelum kita bincang-bincang, Mas, izinkan saya menyampaikan ucapan duka cita. Oh, hari ini telah meninggal dunia Pak Aris Munandar, Bapak Wismoyo Aris Munandar. Ya, beliau mantan Kasat, kemudian juga beliau mantan Ketua KONI, Umum Pusat. Jadi atas nama Kanal TV Anak Bangsa dan tim, kami menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini, saya pertama juga saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listio Sigit Prabowo ya. Ternyata beliau ini orang satu kampung sama saya di Jogja. Iya. Dan kebetulan keluarga Angkatan Udara juga ya. Bapaknya Angkatan Udara. Gitu dia. Ya, selamat ya. Oke, jadi begini, sinergitas TNI Polri itu dari dulu saya menginginkan jangan hanya nampak di atas. Justru di bawah. Justru yang penting adalah di grassroots. Itu dia. Karena di grassroots inilah yang setiap hari mereka ini berinteraksi di dalam melaksanakan tugas. Kalau sinergitas kedua institusi yang ada di di grassroots-nya, saya yakin itu menjadi kekuatan negara dalam menjelaksanakan pembangunan ini. Setuju. Jadi kita sepakat bahwa sinergitas itu harus sampai di grassroots. Di grassroots ya. Nah, program-program apa yang bisa dilaksanakan oleh kedua tokoh ini, Panglima TNI maupun juga Kapolri yang baru saat ini? Sebenarnya banyak program yang sudah dilaksanakan ya. Kalau di dalam TNI ada operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Ya, ini di dalam bencana, musibah. Mereka ini berinteraksi secara langsung. Ya. Dan ini sudah ditunjukkan di awal tahun ini kita ada beberapa musibah dan ada bencana. Bagaimana soliditas atau antara TNI dan Polri di grassroots itu sudah nampak. Dan ini supaya dipertahankan, jangan sampai di atas hanya foto di sana, foto di sini dengan baligo sana, baligo sini. Mungkin sudah nggak saatnya lagi seperti itu. Tapi kita harus ada interaksi nyata antara TNI dan Polri dalam rangka pembangunan nasional ini. Nah, Mas Dwi, itu kalau operasi militer selain perang seperti ada bencana ya, itu kan peristiwa yang memang seolah-olah kayak memaksa kedua lembaga ini harus bekerja sama. Ya. Nah, dalam rangka masa-masa damai misalnya nih, program apa yang bisa dilaksanakan oleh keduanya, atau infrastruktur hukum atau undang-undang atau mungkin apalah yang bisa semakin mempererat sinergitas kedua lembaga ini di level grassroots selain perang atau selain bencana? Ini menurut pendapat saya, Mas, pandangan saya. Jadi negara harus tegas memisahkan mana tugas Polri, mana tugas TNI di masa damai ini. Sekarang ini masih ada sedikit kerancuan begitu? Ya, sepertinya masih ada kerancuan ya. Nah, itu dia. Ya,
antara pertahanan dan keamanan tidak jelas. Oke. Ya, mestinya harus jelas. Walaupun memang sudah ada aturan yang mengatur bagaimana pelibatan TNI di dalam kerangka membantu Polri dalam melaksanakan tugas di daerah, misalnya begitu, sudah ada. Tetapi ini masih ada ego-ego. Itu ya. Ego sektoral di bawah sana. Karena mohon maaf, mungkin karena ketidakpahaman. Ya, itu dia. Atau masih ada esprit corps yang berlebih. Rasa bangga dengan satuannya yang berlebih. Inilah. Padahal esprit corps itu memang dibina dari sejak awal oleh kedua institusi ini, bukan? Nah, ada cara lain lagi, Mas Andre, yang bisa mungkin di daerah-daerah ini sudah sering kita laksanakan. Misalnya dengan olahraga bersama. Kegiatan dengan harian gitu kegiatan mungkin kegiatan keagamaan secara bersama antara Kodam, Polda dengan satuan-satuan dari matra laut maupun matra udara yang ada di daerah tersebut. Nah, ini bisa dibangun gitu, Mas. Nah, sahabat Indonesia, dari perbincangan singkat ini ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Mas Dwi Badarmanto. Satu, kegiatan rutin yang sifatnya keagamaan atau olahraga yang lebih informal. Tapi ada satu aspek penting seperti kejelasan tugas dan wewenang ya antara 2 institusi ini yang mungkin mesti didudukkan bersama sekarang ini antara Kapolri yang baru dengan Panglima TNI untuk memperjelas mana area yang menjadi tanggung jawab Polri, mana area yang menjadi tanggung jawab TNI, dan bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam satu operasi-operasi tertentu, di mana TNI di istilah itu DKO kepada Polri untuk menjaga Kamtipmas di daerah ya tentunya di daerah ya. Karena seperti misalnya ada kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Itu seringkali agak rancu mana yang menjadi tugas TNI, mana yang menjadi tugas Polri begitu ya. Karena kalau sudah bersenjata kemudian punya ideologi separatis untuk memisahkan, itu seyogianya sudah melawan konstitusi, dan begitu melawan konstitusi itu adalah tugas dan wewenang dari TNI untuk definisi gitu. Seperti itu, Mas, yang harus jelas. Nah, itu dia. Jelas bukan hanya jelas di atas, tapi justru di bawah. Ya, makanya anggota-anggota TNI maupun anggota Polri yang ada di bawah sana harus disosialisasikan terus-menerus itu. Ya, itu dia. Jadi kegiatan pembelajaran internal juga ya. Betul. Karena mohon maaf nih kalau kita menimbang-nimbang beberapa masukan dari pihak-pihak tertentu nih yang nggak bisa kita sebut ya. Ini ada semacam perbenturan kepentingan ya Mas Dwi. Begitu ada masalah, itu ada yang mengatakan bahwa di situ ada anggaran. Dan ini menjadi semacam ini dugaan memang perlu pembuktian. Perebutan anggaran terhadap penyelesaian masalah tertentu. Bagaimana Mas Dwi melihat itu? Ini Mas, ini kan ditarik ke atas kan ya. Pemerintah dalam hal ini apakah Menko Polhukam cukup bisa ada penyelesaian itu, apa perlu ditarik ke presiden, harus jelas gitu loh. Nah, itu dia. Jangan sampai ada orang-orang berpikiran yang macam-macam. Ini karena ini, ini karena jangan ada. Nah, itu malah memperburuk situasi nanti. Makanya harus tegas gitu loh, harus jelas gitu. Jadi pesan yang cukup lugas disampaikan Mas Dwi Badarmanto adalah untuk menyelesaikan persoalan kerancuan ini ya harus ada ketegasan dari atasan bahwa definisi masalahnya apa, tugas dan wewenang siapa, dan bagaimana diselesaikan itu dari sejak awal. Dan jangan berhenti di situ, harus terus disosialisasikan sampai ke bawah supaya di grassroots juga bisa terjadi sinergitas yang prima begitu ya. Ya, kita sangat berharap Pak Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit Prabowo, bisa betul-betul bersinergi di level paling atas antara Polri dan TNI, tapi juga itu menjadi turun ke bawah dengan sosialisasi dan ketegasan di dalam mendefinisikan dan melaksanakan tugas-tugas itu. Demikian Mas Dwi, ada yang ingin disampaikan lagi untuk Pak Kapolri yang baru? Saya untuk Pak Kapolri saya bangga ya. Dan saya yakin Kapolri bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tugas ke depan bukan ringan, tapi tugas 3-4 tahun ke depan itu adalah tugas yang paling berat yang akan dihadapi Polri. Yakin Kapolri bisa itu semua. Banyak event politik besar di depan ini. Mau ada pilkada serentak, pemilu serentak, pemilihan presiden, dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan itu biasanya banyak penunggang-penunggang
gratisan dari sisi politik dan juga memanfaatkan situasi keamanan. Ya, kita akan mengucapkan selamat bertugas buat Pak Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selamat bersinergi dengan Panglima TNI, bukan hanya di atas tapi terus sampai ke akar rumput. Ya. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.